Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua akan menjawab pertanyaan seperti biasa, sesi Q&A. Dan pertanyaannya kali ini ialah, Bang, apa sih perbedaannya antara visa kerja dan permanen resident atau PR Kanada? Nah, untuk menjawab hal ini, gue akan coba jawab berdasarkan pengalaman gue pribadi dan berdasarkan research gue ya. Ingat kembali lagi, gue bukan ahli tenaga kerja Kanada, gue bukan immigration lawyer ataupun agen edukasi. Gue hanya salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang ada di Kanada ya guys. Jangan lupa guys, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya kepada gue lewat komentar di video ataupun juga bisa DM gue secara pribadi di IG gue ya, opini_Darwin. Pertanyaan yang menarik, gue nanti akan coba jawab dalam bentuk video, supaya bisa mengedukasi teman-teman yang lain juga ya. Simak videonya sampai habis, oke? Oke guys, kalau bicara mengenai perbedaan antara visa kerja dan permanen resident atau PR, tentu saja ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, gue akan coba jawab berdasarkan atau menggunakan bahasa yang simple, bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari ya, supaya gampang dicerna. Oke, kalau visa kerja itu ialah izin tinggal sementara guys. Nah, jadi misalkan nih, kalian ingin kerja di Kanada, kalian belum mempunyai status PR. Nah, kalian kan lamar-lamar pekerjaan tuh dari di Indonesia. Nah, tiba-tiba ada salah satu perusahaan yang senang dengan kalian atau minat dengan kalian. Lalu mereka proses interview kalian. Setelah interview kalian, ternyata nih mereka cocok dengan kalian. Mereka serak dengan kalian. Sehingga akhirnya mereka mau sponsorin kalian. Nah, kalau secara umumnya, kalau perusahaan itu minat mau rekrut orang dari luar negeri, mereka harus mengurus perizinan yang namanya Labor Market Impact Assessment. Labor Market Impact Assessment itu biasa disingkat LMIA. Nah, setelah LMIA itu keluar, nanti diproses tuh untuk visanya ya. Atau istilah kasarnya tuh di sini bilangnya nanti udahannya work permit ya, izin kerja. Nah, kalau perusahaan yang mensponsorin kalian dengan LMIA, kalian akan mendapatkan visanya itu bukan open, alias spesifik ya, khusus. Jadi kalian hanya bisa bekerja untuk si perusahaan itu, karena perusahaan itu yang mensponsorin kalian untuk bekerja selama 2 tahun di Kanada. Nah, kalau open work permit, itu kalian bisa mempunyai visa kerja atau mempunyai izin kerja yang open. Dalam arti kalian nggak perlu harus bekerja untuk satu employer itu aja. Kalian bisa aja kalau misalkan nggak cocok, nanti kalian bisa lamar ke perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, cuman open work permit ini nggak gampang guys ya. Contoh orang yang bisa mendapatkan open work permit itu bagaimana? Nah, misalkan kalau orang yang kuliah 2 tahun, setelah kuliah 2 tahun itu biasa mendapatkan izin kerja selama 3 tahun di Kanada. Nah, izin kerja yang 3 tahun itu open work permit. Dalam arti kita bisa bebas mencari employer yang mau mempekerjakan kita. Ataupun kalau misalkan kita berangkat kuliah di sini terus kita bawa istri atau pasangan kita, nah pasangan kita itu bisa mendapatkan open work permit. Mereka bisa bekerja dengan bebas mencari perusahaan yang mau meng-hire mereka. Nah, jadi itu kurang lebih guys gambarannya mengenai visa kerja. Nah, visa kerja ini juga ada jangka waktunya. Makanya disebut sebagai temporary ya, bukan izin tetap. Nah, kalau permanent resident itu istilahnya itu izin tinggal yang menetap atau permanen. Dalam arti kalian bisa dengan sepuasnya atau selamanya tinggal di Kanada, selama kalian memenuhi persyaratan yang ada. Nah, salah satu persyaratan yang ada itu ialah untuk di government kali ini ya, karena tiap government kadang-kadang bisa berubah-ubah. Untuk mempertahankan PR itu, kalian harus tinggal dengan akumulasi 2 tahun per 5 tahun. Karena PR card kita itu kan diperpanjang setiap 5 tahun tuh guys ya. Sama kan seperti KTP tuh. Nggak tahu zaman sekarang KTP udah seumur hidup apa enggak ya. Tapi zaman gue dulu di Indonesia itu kan KTP tuh setiap 5 tahun harus diperpanjang. Nah, PR card juga diperpanjang 5 tahun. Nah, setiap mau perpanjang PR card kita akan dicek. Kita selama 5 tahun periode itu, kita tinggal secara akumulasi ada 2 tahun nggak? Nah, kalau nggak memenuhi 2 tahun, PR card kita
atau PR kita itu bisa hangus. Ataupun kalau kita melakukan crime yang super duper berat. Contohnya kita melakukan terorisme di Kanada. Nah, itu PR card kita atau PR kita itu bisa dicabut, guys. Kita bisa diusir, disuruh pulang ke negara kita. Nah, jadi kalau PR itu ialah kita tuh masih warga negara Indonesia. Paspor kita juga masih paspor Garuda. Dan kita harus perpanjang paspor kita selama per 5 tahun atau per 10 tahun kalian nantinya ke depan itu di KJRI atau di duta besar kita, tergantung di kota mana kita tinggal. Kalau saat ini gue di Toronto, otomatis gue ke KJRI Toronto untuk perpanjang paspor gue. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, guys. Lalu yang kedua mungkin gue pengen sampaikan, kalau PR kita itu mempunyai hak yang mirip dengan warga negara Kanada. Perbedaan yang paling mencolok itu ialah kita tidak bisa ikut pemilu di sini, ya. Nah, tapi fasilitas yang lain, contohnya harga kuliah kalau kita mempunyai anak, kalau kita PR akan sama dengan Canadian citizen. Dalam arti kita akan mendapatkan harga domestik. Tentu saja ini akan sangat menguntungkan sekali. Kenapa? Karena kalau international student harganya itu bisa 3 kali lipat dari harga domestic student. Oke deh, kurang lebih seperti itu aja sih penjelasan dari gua. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan bisa menjawab pertanyaan yang ada ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!